Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, masyarakat Indonesia, terkhusus segenap kader Demokrat dimanapun berada. Sesuai amanat Kongres Partai Demokrat yang kelima tahun 2020, saya diminta untuk mengumumkan secara resmi susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 selambat-lambatnya tanggal 15 April 2020. Hari ini saya akan menjalankan amanat tersebut. Mengapa saya mengumumkan susunan kepengurusan pada batas hari terakhir ini? Saya memiliki dua alasan. Alasan pertama, karena sebenarnya kepengurusan di daerah, baik di tingkat DPD, di 34 provinsi, juga di tingkat DPC di 514 kabupaten dan kota tetap berjalan dengan baik. Maka sejak dipilih sebagai ketua umum, saya memprioritaskan untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di seluruh Indonesia. Selain memberikan 6 rekomendasi kepada pemerintah, saya juga mengeluarkan instruksi ketum nomor 01 tentang Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona dan juga instruksi ketum nomor 02 tentang mengutamakan keselamatan diri dalam melaksanakan aksi nyata tersebut. Alhamdulillah para kader, saya sungguh bersyukur dan berbangga hati melihat semangat dan antusiasme seluruh kader Partai Demokrat di berbagai wilayah. Demikian pula, saya bersyukur atas respons dan apresiasi yang baik dari masyarakat luas. Sampai dengan hari ini, izinkan saya melaporkan bahwa Partai Demokrat telah memberikan sejumlah bantuan sebagai berikut. Lebih dari 14.000 APD atau alat pelindung diri, lebih dari 1 juta masker, lebih dari 60.000 sarung tangan, lebih dari 170.000 paket sembako, lebih dari 51.000 vitamin, lebih dari 33.000 titik lokasi penyemprotan disinfektan, lebih dari 66.000 liter hand sanitizer, lebih dari 8.000 liter sabun cuci tangan, lebih dari 2.500 buah wastafel portable, lebih dari 639.000 liter cairan disinfektan, lebih dari 1.500 alat semprot disinfektan, dan uang tunai sekitar 5 miliar rupiah. Partai Demokrat di parlemen juga tetap konsisten untuk memprioritaskan semua bentuk aksi nyata yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 ini. Kami menyadari aksi nyata Partai Demokrat di lapangan hanya sebagian kecil saja dari upaya bersama bangsa ini melawan corona. Untuk itu, ke depan kami juga tetap siap membantu pemerintah, bangsa dan negara untuk duduk bersama, mencari solusi dan aksi nyata yang tentunya lebih komprehensif, sistematis, terkoordinasi, dan juga masif. Alasan kedua, saya ingin memastikan secara cermat, tepat, adil, dan bijaksana tentang rancang bangun struktur organisasi DPP Partai Demokrat yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas di masa kini dan 5 tahun mendatang, serta memastikan siapa-siapa saja yang capable untuk duduk dalam posisi-posisi tersebut. Intinya, the right person on the right place on the right time. Untuk itu, saya tidak mau terburu-buru. Setiap hari, saya terus mempelajari organisasi dan orang per orang, satu persatu. Saya baca CV-nya, rekam jejaknya. Saya ingin pelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing setiap hari hingga larut malam, bahkan kadang hingga pukul 3 atau pukul 4 dini hari. Tidak hanya itu, saya juga secara tertutup melakukan komunikasi melalui jalur khusus untuk memeriksa rekam jejak beberapa calon pengurus harian Partai Demokrat. Setidaknya, saya ingin keputusan yang saya ambil ini objektif dan benar-benar mendekati kriteria yang kita harapkan. Tanggal 24 Maret tahun 2020,
saya menyelesaikan draft pertama kepengurusan inti Partai Demokrat dan melakukan rapat secara virtual bersama tim formatur yang terdiri dari 3 orang dari pengurus lama DPP dan 3 orang perwakilan dari DPD atau yang mewakili daerah. Yang pertama adalah Bapak Letjen TNI Purnawirawan E.E. Mangindaan, Bapak Joko Ujianto, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Partoyo, Bapak Irfan Suryanegara, dan yang terakhir adalah Bapak Heri Zulkarnain. Saya mendengar, menyimak, dan mencatat dengan baik segala masukan yang diberikan oleh anggota tim formatur tersebut. Dan setelah rapat virtual, saya kemudian melakukan konsultasi, komunikasi secara intensif dengan Bapak SBY, tentu beliau selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami mendiskusikan berbagai hal tentunya terkait dengan organisasi dan susunan kepengurusan. Barulah pada tanggal 14 April 2020 kemarin, saya mengambil keputusan tentang bentuk organisasi dan susunan kepengurusan DPP untuk masa bakti 2020-2025, serta menyampaikannya kepada tim formatur kembali. Pada prinsipnya, seluruh anggota formatur menerima dan menyetujui keputusan saya tersebut. Para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 hal yang akan mengantarkan pada susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat. Yang pertama adalah tantangan Partai Demokrat ke depan. Kedua, struktur organisasi DPP Partai Demokrat. Dan yang ketiga, kriteria kepengurusan inti Partai Demokrat. Sumber pemikiran ketiga hal tadi bukan hanya berdasarkan ilmu dan pengalaman yang saya miliki selama saya berorganisasi, baik ketika di dunia militer maupun di politik. Tetapi juga yang paling faktual adalah hasil belajar saya dari sejumlah senior, mentor, termasuk pemimpin-pemimpin partai sebelumnya, serta hasil menyerap aspirasi dari seluruh ketua DPD dan ketua DPC di seluruh Indonesia pada saat saya berkeliling Nusantara selama 60 hari beberapa bulan yang lalu. Saya akan memulainya dari yang pertama. Tantangan Partai Demokrat ke depan tidaklah sederhana, tidaklah ringan. Meskipun kita mampu bertahan di pemilu 2019 dengan perolehan suara 2 kali lipat dari perkiraan sejumlah lembaga survei yang terpercaya, tetapi kita harus mengakui, kita harus berbesar hati bahwa memang partai kita mengalami penurunan suara dari pemilu 2014, 5 tahun sebelum itu. Banyak faktor penyebab yang telah kita evaluasi bersama. Namun hal ini, insya Allah, akan menjadi pelecut semangat bagi kita semuanya untuk melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa kembali tampil sukses dan memenangkan pemilu 5 tahun mendatang. Tema kita 5 tahun ke depan ini adalah Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Apa makna dari slogan itu? Pertama, kita harus mampu membaca apa yang menjadi harapan rakyat. Jangan hanya mendasarkan pada asumsi atau perasaan, tetapi harus berdasar data dan fakta yang objektif. Check and recheck. Apa persoalan yang terjadi sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat kita? Tentu ada yang sifatnya nasional, tapi juga ada yang merupakan persoalan daerah yang unik, yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, tentu saya menghimbau agar rumah-rumah aspirasi Partai Demokrat di berbagai wilayah Nusantara jangan hanya menjadi pajangan semata. Harus menjadi garda terdepan sebagai mata dan telinga kita untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diharapkan oleh rakyat Indonesia. Makna yang kedua, kita Partai Demokrat harus berjuang untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut dengan segala macam cara dan sumber daya yang kita miliki. Kita punya cara. Demokrat tidak pernah kering akan ide dan gagasan,
taktik dan strategi untuk mencapai tujuan yang baik. Kita juga kaya akan inovasi dan kreativitas. Kita juga memegang teguh prinsip, etika politik, dan nilai-nilai moral. Inilah yang harus terus menjadi ruh perjuangan Partai Demokrat. Kita juga punya sumber daya. Paling tidak, sumber daya yang saya maksud adalah kita punya perwakilan kepengurusan partai di 34 provinsi, di 514 kabupaten dan kota, termasuk puluhan ribu PAC, ranting dan anak ranting. Kita juga punya perwakilan di parlemen. Ada 54 orang anggota DPR RI, 221 orang anggota DPRD provinsi, dan 1.575 orang anggota DPRD kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga punya perwakilan di lembaga eksekutif. Setidaknya kita punya 4 gubernur atau wakil gubernur dan 84 kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Yang perlu diperkuat adalah semangat dan moral yang tinggi serta upaya yang tulus ikhlas untuk mewujudkan harapan rakyat itu. Insya Allah, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Dengan semangat juang dan sumber daya yang saya sampaikan tadi, mari kita fokus pada upaya mengatasi krisis corona dan membantu rakyat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terjadi hari ini. Bagian kedua, berdasarkan tantangan yang akan dihadapi Partai Demokrat tadi, struktur organisasi DPP yang dibentuk akan mengacu pada prinsip-prinsip profesional, efektif, efisien, dan modern. Itu semua demi kesiapan kita menjalankan berbagai tugas menghadapi tantangan hari ini dan ke depan. Secara garis besar, kepengurusan di tingkat pusat akan terdiri dari 2 bagian. Pertama, Majelis Tinggi Partai, beserta Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, juga Mahkamah Partai. Sedangkan kedua, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Untuk struktur DPP, secara garis besar meliputi pengurus harian dan pengurus pleno. Susunan pengurus harian akan disahkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Umum nomor 01 dan akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan pengurus pleno akan disahkan melalui Surat Keputusan Ketum nomor 02. Pengurus harian akan berjumlah 100 orang, terdiri dari eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, dan eselon pelaksana. Eselon pimpinan terdiri dari ketua umum. Eselon pembantu pimpinan terdiri dari para wakil ketua umum, sekretaris jenderal yang dibantu oleh para wakil sekretaris jenderal, dan direktur eksekutif beserta para wakilnya. Bendahara umum dibantu oleh para wakil bendahara umum, serta para kepala dan wakil kepala departemen. Sedangkan eselon pelaksana terdiri dari para kepala badan dan para deputi, termasuk Direktur Institut Partai Demokrat dan Direktur Akademi Demokrat. Sedangkan pengurus pleno berjumlah 200 orang, yakni 100 orang pengurus harian ditambah 100 orang lainnya, terdiri dari sekretaris departemen dan staf, sekretaris direktur eksekutif dan staf, sekretaris badan dan staf, serta para kepala biro di tiap-tiap departemen. Kemudian, jumlah departemen yang semula berjumlah 65 di struktur DPP yang lalu akan kita validasi dan rampingkan menjadi 11 departemen yang terdiri dari 1. Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional. 2. Departemen Politik dan Pemerintahan. 3. Departemen Hukum dan HAM. 4. Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman. 5. Departemen Infrastruktur dan Perhubungan. 6. Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi. 7. Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi. 8. Departemen Agama dan Sosial. 9. Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga. Dan 11. Departemen Perekonomian Nasional.
Ke-11 departemen tersebut akan menjadi mitra bagi fraksi Partai Demokrat DPR RI yang berada dalam 11 komisi di parlemen. Tentu tugas utamanya adalah untuk membuat kajian-kajian strategis sesuai dengan bidang masing-masing sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua Umum dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta sikap partai dalam berbagai isu. Sedangkan 13 organ lainnya yang pada awalnya atau di struktur DPP sebelumnya terdiri dari 10 divisi, 1 badan, 1 komisi, dan 1 pusat pengembangan, maka kini akan kita validasi menjadi 8 badan yang terdiri atas 1. Badan Pemenangan Pemilu atau BAPILU. 2. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK. 3. Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang. 4. Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra. 5. Badan Doktrin Pendidikan dan Latihan atau Badiklat. 6. Badan Pembinaan Jaringan Konstituen. 7. Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. 8. Badan Hukum dan Pengamanan Partai. Tugas dari ke-8 badan tersebut adalah sebagai unsur pelaksana utama dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, dan juga kegiatan partai. Saudara-saudara sekalian, para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, di bagian ketiga, sebelum saya menentukan orang-orang yang akan saya pilih dan tetapkan untuk mengisi organisasi tersebut, maka sebenarnya saya fokus untuk menentukan kriteria terlebih dahulu. Tentu tidak selalu mudah untuk mendapatkan orang-orang yang bisa memenuhi kriteria yang diharapkan tersebut. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memilih orang-orang yang mendekati kriteria-kriteria yang saya akan sampaikan di bawah ini. Kriteria secara umum, pengurus inti tentu didasarkan oleh sejumlah pertimbangan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila serta semangat nasionalis religius. Kedua, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik. Yang ketiga, memiliki riwayat pendidikan dan rekam jejak yang baik, apakah itu di bidang politik maupun di bidang profesional. Yang keempat, komposisi pengurus harian sebagian besar diutamakan diisi oleh para kader lama Partai Demokrat atau yang telah berkontribusi selama ini pada perjuangan partai. Kelima, tidak ada rangkap jabatan dalam struktur partai, apakah itu rangkap jabatan antar eselon maupun juga di dalam eselon yang sama. Dengan demikian, kita bisa fokus pada peran dan posisi masing-masing. Oleh karena itu, jika ada ketua DPD atau ketua DPC yang terpilih sebagai pengurus harian DPP, maka wajib melepas jabatan ketua DPD dan ketua DPC masing-masing. Yang keenam, bagi para senior yang tidak berada dalam struktur DPP, atas konsultasi saya dengan ketua Majelis Tinggi Partai, maka akan ditempatkan dan diperankan pada struktur lainnya, seperti Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, dan Mahkamah Partai. Kita tentu tetap membutuhkan peran serta kontribusi pemikiran, termasuk juga masukan-masukan yang berarti dari para kader senior Partai Demokrat. Sedangkan kriteria khusus tentu akan sangat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan spesifik pada posisi dan jabatan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, tibalah saatnya bagi saya untuk mengumumkan beberapa pengurus inti Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Saya telah melakukan komunikasi langsung dengan para calon pengurus harian untuk mengetahui kesediaan dan kesiapan mereka menduduki posisi masing-masing. Saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
pada posisi Wakil Ketua Umum akan terdiri dari 6 orang sebagai representasi dari 6 wilayah besar di Indonesia, yaitu wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta wilayah Maluku dan Papua. Mereka adalah, yang pertama, Saudara Beni Kabur Harman. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI. Yang kedua, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Ketiga, Saudara Marwan Ci Asan. Saat ini beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 11. Keempat, Saudari Vera Febianti Rumangkang. Saat ini beliau sebagai anggota DPR RI Komisi 11. Kelima, Saudara Willem Wandik. Saat ini beliau adalah anggota DPR RI di Komisi 5. Dan keenam adalah Saudara Jansen Tipapadan. Saat ini beliau adalah Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan pada posisi Sekretaris Jenderal, saya memilih kader lama yang telah bergabung di Partai Demokrat sejak tahun 2001. Pada tahun 2002, ia meniti karier dari bawah sebagai Wakil Ketua DPC Jakarta Pusat, lalu melanjutkan karirnya sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2005 hingga saat ini selama 4 periode. Saat ini menjadi pimpinan Komisi 1 DPR RI. Posisi dalam kepengurusan di DPP periode 2015-2020 adalah sebagai Wakil Sekjen dan Wakil Komandan Kogasma pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan program doktoral di Institut Pertanian Bogor. Bapak dan Ibu sekalian, Sekjen Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 adalah Saudara Teguh Rifki Harsha. Saudara Rifki akan dibantu oleh para wakil sekjen, yaitu 1. Saudari Andi Timo Pangerang, Saudara Putu Supatma Rudana, Saudara Renanda Bahtar, Saudari Ingrid Kansil, Saudara Muhammad Rifai Darus, Saudari Siti Nur Azizah, Saudara Jansen Sitindaun, Saudari Imelda Sari, Saudara Irwan, dan Saudara Agus Jovan Latukonsina. Total ada 10 posisi wasekjen. Sedangkan pada posisi bendahara umum, saya juga memilih kader lama yang telah bergabung sejak tahun 2001 di Partai Demokrat ini, lalu meniti karier sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2004 hingga 2019. Basisnya adalah dunia usaha dan pengacara. Tahun 2019 yang bersangkutan tidak lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD karena memilih untuk fokus mengawal suara Partai Demokrat pada pemilu 2019 dalam kapasitasnya selaku PLT, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Ia juga sedang menempuh pendidikan program doktoral di Universitas Airlangga. Saudara-saudara sekalian, Bendahara Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 adalah Saudara Renvil Antonio. Saudara Renvil akan dibantu oleh 8 wakil bendahara umum, yaitu Saudara Eka Putra, Saudari Lasmi Indaryani, Saudari Tatiana Sutara, Saudara Hairul Yakin Hidayat, Saudara Edwin Janerli Tanjung, Saudara Bramantio Suwondo, Saudari Indastari Wikan, dan Saudara Lokot Nasution. Selanjutnya, untuk Direktur Eksekutif akan dijabat oleh Saudara Sigit Raditya. Untuk pejabat kepala departemen sebagai berikut. 1. Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional,
Saudara Didi Irawadi Syamsuddin. 2. Untuk Departemen Politik dan Pemerintahan, Saudara Umar Arsal. 3. Departemen Hukum dan HAM, Saudara Didi Mukrianto. 4. Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman, Saudara Muslim. 5. Departemen Infrastruktur dan Perhubungan, Saudara Michael Watimena. 6. Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Saudari Linda Megawati. 7. Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi, Saudara Rusda Mahmud. 8. Departemen Agama dan Sosial, Saudara Munawar Fuad Nuh. 9. Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Saudari Aliyah Mustika Ilham. 10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga, Saudara Dede Yusuf. Dan 11. Departemen Perekonomian Nasional, Saudara Sartono Hutomo. Sedangkan untuk pejabat kepala badan, sebagai berikut. 1. Kepala Badan Pemenangan Pemilu, Saudara Andi Arief. 2. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Saudara Herman Hairon. 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Saudara Herzaki Mahendra Putra. 4. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Saudara Osi Dermawan. 5. Kepala Badan Doktrin, Pendidikan dan Latihan, Saudara Yuda Pratomo Mahyudin. 6. Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen, Saudara Zulfikar Hamonangan. 7. Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Saudara Ali Muhammad Johan Soharli. 8. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai, Saudara Ardi Balembot. Dari 200 orang pengurus pleno, rata-rata usia pengurus adalah 42 tahun, artinya hampir sama dengan usia saya sebagai ketua umum. Dengan rentang usia yang termuda adalah 22 tahun dan yang paling tua adalah 60 tahun. Saya juga merekrut beberapa kader muda yang potensial dari berbagai lulusan universitas terbaik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dari program master sampai program doktoral. Secara resmi, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, hari ini saya telah menerbitkan 2 surat keputusan ketua umum, baik untuk pengurus harian sejumlah 100 orang maupun pengurus pleno berjumlah 200 orang. Sehingga secara rinci, masing-masing kader Demokrat bisa melihat 200 nama pengurus pada posisi masing-masing dalam 2 surat keputusan ketum tersebut. Dalam perjalanannya, kepengurusan ini akan saya evaluasi selama 1 tahun ke depan. Serta 5 tahun mendatang, mungkin saja dilakukan semacam penyegaran organisasi atau kepengurusan, sehingga organisasi selalu relevan dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan besar partai yang kita cintai ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus harian dan pengurus pleno DPP Partai Demokrat untuk masa bakti 2020-2025. Mari sama-sama kita wujudkan harapan rakyat. Tuhan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.